Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Accurate. Kemarin kita sudah menginput database perusahaan PD Nana Frozen Food pada Accurate versi 5 Education. Nah, hari ini kita akan menginput transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember pada perusahaan PD Nana Frozen Food juga. Oleh karena itu, mari kita buka data perusahaan yang telah kita buat. Caranya dengan mengklik buka data perusahaan, kemudian klik titik 3 di samping, cari file, tempat penyimpanan file yang kita buat, kemudian setelah ada tampilan jendela seperti ini, klik OK. Jangan lupa masukkan kata kunci sesuai dengan perintah. Kemudian klik OK. Oke, di sini kita telah membuka data perusahaan yang telah kita buat pada minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai transaksi yang ada pada soal berikut. Oke, di sini ada dokumen transaksi yang pertama, yaitu bukti kas keluar. Dibayar kepada karyawan dengan keterangan pembayaran gaji yang terutang pada bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut. Nah, karena keterangan di sini mengatakan bahwa pembayaran gaji yang terutang ini pada bulan November atau bulan sebelumnya, otomatis transaksi berikut merupakan pembayaran hutang. Karena pada bulan sebelumnya pasti telah disesuaikan beban yang belum dibayar dengan memunculkan akun utang. Oleh karena itu, kita harus membayar pada bulan Desember. Nah, bagaimana jurnalnya? Tentu saja karena pembayaran hutang, upah dan gaji dan PPh ini pasti didebit dan kreditnya bank. Nah, untuk menginput di Accurate, kita ke menu kas bank, kemudian klik pembayaran. Jangan lupa paid from-nya diisi dengan bank. Karena pada sistem akuntansi dijelaskan bahwa pengeluaran dengan cek melalui bank untuk jumlah di atas 1 juta. Jadi, karena tadi pengeluarannya ada 10 juta lebih, otomatis kita harus menggunakan bank, bukan kas kecil. Tapi apabila jumlahnya itu di bawah 1 juta, otomatis kita melalui kas kecil. Oke. Jadi ini bank. Voucher number-nya klik dan masukkan 01 BKK seperti ini. Kemudian tanggalnya 1 Desember 2022. Memonya isikan keterangan pembayaran gaji terutang bulan November. Oke. P-nya diisi dengan dibayar kepada siapa? Di sini karyawan. Maka diisinya di sini karyawan. Oke. Di sini kita masukkan dulu akun yang ada di debit. Karena tadi utang, otomatis kita cari utang gaji ya. Di sini adalah beban yang belum dilunasi. Ini 10 juta. Nah, ini kurang 0. Satu lagi adalah income tax payable. Sebesar 500.000.
Nah, setelah selesai seperti ini, kalian klik kalkulator yang ada di atas. Nah, 10.500.000. Kalau misalnya sudah, kita sesuaikan dengan soal. Jumlahnya juga 10.500.000. Tanggal, nomor bukti. Sudah, kalau sudah, kalian klik simpan dan tutup. Kita lihat dokumen nomor 2. Nah, di sini ada bukti kas masuk yang diterima dari nama peserta dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan tanggal 30 November 2022, termin 2/10 N/30. Karena di sini ada penerimaan piutang, otomatis di Accurate kita masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Nah, di sini receive form-nya itu dari nama peserta. Kita klik Risma Agistiani. Jangan lupa isikan form number-nya dengan nomor yang ada pada bukti transaksi. 01 strip BKM. Tanggalnya juga sesuaikan. Cek date-nya juga samakan tanggalnya. Jangan lupa ya, ininya diisi. Pokoknya cek date sama payment date itu diisi sama sesuai dengan tanggal yang ada pada bukti transaksi. Karena cek di sini tuh akan mempengaruhi perhitungan diskon yang nantinya ketika dibayar dihitung beberapa harinya dari sini nih. Jadi harus kalian isi. Nah, jangan lupa juga dilihat ya, bank di sini harus bank nama peserta. Kalau misalnya di sini Bank Risma, nama ibu berarti bank nama kalian. Nah, memo isi dengan keterangan pembayaran piutang tanggal 30 November. Dari Risma. Nah, gini. Kemudian kalian klik bayar. Nah, karena di sini masih pada periode diskon, karena di sini ya ada tanggal diskonnya 10 Desember, ini akhir diskon. Kan ini 30 November kita berhutang. Nah, dibayar tanggal 1 Desember, otomatis masih dalam periode 10 hari pertama dan harus mendapatkan diskon. Setelah menceklis bayar, kalian klik di kolom total diskon, kemudian klik kanan. Kemudian klik diskon atau info write-off. Nah, di sini karena dulu kita sudah mengubah termin yang ada pada faktur-faktur saldo awal, jadi diskon anjurannya sudah muncul 800.000. Tapi kalau misalnya kita tidak mengubah, otomatis syarat pembayarannya masih COD dan diskon anjurannya akan 0. Nah, kalau misalnya tampilan di kalian itu masih COD dan diskon anjurannya masih 0, kalian harus melakukan penyesuaian syarat pembayaran pada faktur-faktur saldo awal. Yang caranya itu ada pada langkah database kemarin. Oke. Kalau sudah sesuai, kalian tinggal isikan saja jumlah diskon sesuai dengan jumlah yang ada pada diskon anjuran. 800.000. Nah, karena ini penerimaan piutang, otomatis akunnya adalah potongan penjualan. Nah, kalau sudah, kalian klik OK. Nah, secara otomatis payment amount akan mengurangi dari yang tadinya 40 juta jadi 39.200.000 karena ada diskon. Setelah itu, kalian klik kalkulator yang ada di atas. Nah, kalau misalnya sudah, tampilannya sudah seperti ini, kalian sesuaikan dulu dengan soal. Benar tidak? Nah, ternyata benar. Di sini 39.200.000. Di sini juga payment amount-nya 39.200.000. Berarti sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kalian klik simpan dan tutup. Oke, kita next ke dokumen nomor 3.
Di sini ada invoice dengan nama PD Nana FF. Frozen Food, Jalan Kentang 68 Bandung. Berarti ini nama perusahaan kita ya. Kemudian ada tanda kopi. Artinya faktur ini merupakan faktur penjualan, betul. Apabila di sininya ada kop nama perusahaan kita dan ada tanda kopi, otomatis ini faktur penjualan. Tapi kalau sebaliknya, kopnya itu nama perusahaan orang lain dan tidak ada tanda kopi, otomatis itu merupakan faktur pembelian. Betul. Untuk menginput faktur penjualan ini, kalian klik menu penjualan, kemudian klik faktur penjualan. Kita lihat dulu kepada nama sekolah. Berarti di sini pelanggannya adalah SMK Darut Tauhid, Bandung. Kemudian isikan invoice number-nya 01EP 3 Desember 01 per EV. Tanggalnya itu tadi 3 Desember ya. Ship date-nya juga samakan. Terminnya sudah sesuai. Kemudian ke item. Oke, di sini yang termasuk pajaknya, kalau misalnya di kalian tercentang, kalian jangan sampai mencentangnya. Klik lagi, jangan sampai tercentang yang termasuk pajaknya ya. Oke. Isikan itemnya sesuai dengan yang ada di soal. Di sini ada nugget, bakso, dan sosis. Nugget, kuantitasnya itu 500. Kemudian bakso, kuantitasnya juga masih 500. Dan sosis, kuantitasnya 400. Nah, kita lihat, kalau misalnya di teks ini T-nya tidak ada, berarti kalian belum mengatur kode pajak yang ada pada item-itemnya, yang ada pada langkah database sebelumnya ya. Kalian bisa cek langkahnya buat mengisi teks ini secara otomatis. Jangan sampai kalian mengisinya secara manual ya, karena seharusnya ini muncul otomatis. Dan juga karena ini kena pajak dan ininya sudah disesuaikan kode pajaknya pada kartu pelanggan dan pemasok, otomatis di sininya juga harusnya otomatis ya. Yang pajak pertambahan nilainya itu ada langsung. Tinggal kalian sesuaikan juga dengan soal. Di sini ada 83 juta, 9 juta 130 dan 92 juta 130. Oke, kita samakan dengan yang ada pada accurate-nya. 83 juta 930 dan 92 juta 130 ribu. Oke, sama ya. Karena faktur yang di sini tuh terdapat termin, berarti fakturnya ini kredit ya. Dan tidak usah langsung dibayar. Jadi, kalau sudah tampilannya seperti ini dan sesuai dengan soal, kalian tinggal mengklik simpan dan tutup. Selanjutnya di sini ada dokumen transaksi nomor 4, kas kecil. Di tanggal 3 Desember 2022, dibayar kepada Telkom dengan keterangan pembayaran telepon dan internet bulan November 2022. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang di awal ya, ketika pembayaran beban bulan sebelumnya, otomatis kita membayar utang, betul. Kecuali kalau misalnya bulannya itu sama dengan bulan yang ada pada tanggal transaksi ya. Berarti itu bulan Desember. Nah, berarti bayar beban. Karena di sini bulan sebelumnya, otomatis kita bayar utang nih. Kita kemana untuk inputnya? Ke kas bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya kalian isikan kas kecil. Jangan sampai tertukar ya anak-anak. Kalian cek juga nomor, bukti, dan tanggalnya. 01 kakak.
tanggal 3 Desember juga. Memonya pembayaran telepon internet bulan November. Oke. Payeknya dibayar kepada siapa? Dibayar kepada Telkom. Nah, kalian isikan berarti Telkom. Karena tadi pembayaran utang, otomatis di sini diisi dengan beban yang belum dilunasi. Sebanyak 500.000. Jangan lupa kalian klik kalkulator yang ada di sini. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dengan soal dan jendelanya sudah sesuai dengan yang Ibu lihatkan, kalian tinggal simpan dan tutup. Kita next ke dokumen nomor 5. Ada faktur penjualan dengan kop perusahaan lain. Artinya, ini bukan faktur penjualan. Memang secara nama faktur penjualan untuk PT Majunya. Tapi karena di sini tidak ada tanda kopi dan kopnya adalah kop orang lain, otomatis ini faktur pembelian, betul. Cara menginput di Accurate-nya adalah ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kalian klik PT Maju, kemudian kita sesuaikan nomor bukti dan tanggalnya. Nomor bukti 95F, termin 2/10 N/30. Ini di sini ya. 95F. Oke. 95 per F. 95 per F atau 95F? 95 per F. Oke. 3 Desember 2022. Samakan ya. 3 Desember 2022. Termnya sudah sesuai. Kalian tinggal isikan itemnya. Sini ada nugget, bakso, sosis, kentang, stick. Oke. Nugget. Kemudian bakso. Ini juga sama ya. Sosis. Kentang stick. Di sini tuh 50. Nah, kita masukkan juga harga jualnya 48.000, 30, 27, 18. Oke, kita cek dulu apakah benar. 40, 48, 30, 27, 18. Oke, terbalik. Berarti di sini 30.000. Di sininya 27.000 ya. Kita cek juga jumlah-jumlahnya 9.600, 6.000, 5,4 sama 900. Dan ininya ya, teksnya udah ada semua. 21.900 subtotalnya sama totalnya 24.309. Kita cek di soal. 9.600, 6.000, 5,49. Ini udah sama. 21.900 ini sudah sama juga ya. Karena di sini termin, berarti ini secara kredit juga ya. Kalian berarti tinggal simpan dan tutup. Oke, kita next ke dokumen nomor 6. Ada dokumen faktur penjualan. Sama dengan langkah tadi, berarti kita harus memasukkannya ke menu penjualan,
Kemudian ada faktur penjualan. Kita cek siapa? Nomor NIS. Berarti ke 2206910. Invoice number-nya kita cek juga 2EP dengan tanggal 4 Desember. Ini udah sesuai ya, tinggal tanggalnya aja. 4 Desember 2022. Oke, ininya samakan. 4 Desember 2022. Oke. Kita isikan juga itemnya. Sebenarnya kenapa FOB dan SIPIA-nya ini dikosongkan? Karena tidak ada informasinya di soal ya. PO number-nya juga tidak ada. Jadi kita kosongkan saja. Karena tidak ada kan? Oke, kita masukkan ke item berarti sekarang. Nugget, bakso, sosis, kentang, stick. Oke. Nugget itu 1000. Bakso 1000 juga ya tadi. Sosis kemudian yang terakhir itu kentang stick. Ini 1500 ya tadi. Kita cek apakah total sama satuannya ini sudah benar. 1000, 1000, 1000, 1500 ya. 80 juta, 50, 45, 45. Terus 20, 24,2, terus 44,2. Oke, kita cek juga di sini. 80, 50, 45, 45. Ini udah sama ya. 20, 24,2, 244,2 juga. Oke, ini berarti udah sama ya. Di sini juga masih faktur kredit ya, otomatis ini masih belum dibayar dan kita tinggal simpan dan tutup. Oke. Kita next ke dokumen 7. Di sini masih dengan faktur penjualan ya, seharusnya tadi kalau misalnya kita melihat ada bukti transaksi yang sama, harusnya kita tadi tuh mengklik simpan dan baru anak-anak. Jadi kalian tidak usah masuk lagi ke faktur penjualan. Tapi tidak apa-apa. Kita masukkan lagi ke nama peserta otomatis di sini berarti Risma ya. Invoice number-nya sama tanggalnya 3 EP 4 Desember. Kita sesuaikan saja tanggalnya. Ini juga sama. Terminnya sudah sesuai. Kalian tinggal masukkan juga item. Kentang stick, sosis, bakso, dan nugget. Kentang stick. Kemudian bakso. Kemudian sosis. Dan terakhir itu nugget ya. Oke. Kita cek ke soal apakah satuannya ini udah sama sesuai 3 juta, 5 juta, 4,5 dan 8 ya. Totalnya 20.500.000. Kemudian total invoice-nya juga 22.755. Oke. Kita cek. Sudah sesuai ya, terminnya juga sesuai. 3, 4,5, 5 juta dan 8 juta. Udah sesuai. Berarti kalian tinggal simpan dan tutup. Oke, kita selanjutnya ke dokumen 8. Bukti kas keluar kepada PT Maju. Oke. Keterangannya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 24 November 2022. Nah, karena di sini adalah pelunasan utang, untuk menginput accurate-nya, kita tinggal masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian.
Nah, kita isikan vendornya sesuai dengan soal, yaitu dari sini dari PT Maju. Klik PT Maju. Nah, kemudian kita sesuaikan form number dan payment date-nya sesuai dengan soal. Sini 2 BKK dan 4 Desember. Oke. 02 strip BKK dan 4 Desember. Oke, betul. 4 Desember 2022. Oke. Cek date-nya juga sama. 4 Desember 2022. Oke. Nah, kemudian jangan sampai lupa kita isikan memo dengan keterangannya. Pelunasan utang tanggal 24 November. Titik koma PT Maju gitu. Kemudian kita cek soalnya pelunasan utangnya ini tuh tertanggal 24 November. Jadi, kita klik yang tanggal 24-nya saja. Klik bayar. Nah, karena utangnya ini tanggal 24, sedangkan kita bayarnya tanggal 4, otomatis ini masih ada periode diskon ya, pas banget di hari ke-10. Untuk menginputkan diskonnya, kalian klik di sini ya, kolom ke diskon amount, kemudian klik kanan. Dan klik informasi diskon. Nah, di sini sudah muncul diskon anjurannya. Kalian isikan 1.232.000. Nah, setelah itu kalian hubungkan akun diskonnya. Karena di sini berbeda dengan yang tadi, di sini pelunasan utang. Karena pelunasan utang, otomatis ini berhubungannya dengan akun persediaan, bukan potongan, bukan. Karena ini metodenya perpetual, otomatis ketika ada diskon pada saat pembelian, ini masuknya ke persediaan barang dagang. Nah, kalau misalnya sudah, kalian klik OK. Secara otomatis, diskon amount-nya akan terisi dan payment amount-nya juga berkurang. Oke, payment amount-nya juga 60.368. Nah, sama kan dengan yang ada pada cek. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, kalian tinggal simpan dan tutup. Oke, kita next ke di sini ada bukti kas masuk yang diterima dari nomor NIS dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang tanggal 29 November 2022. Oke, yang tadi pelunasan utang, sekarang piutangnya. Kita kemana? Benar, ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kalian receive formnya itu dari nomor NIS. Kita sesuaikan juga nomornya dan tanggalnya, 3 BKM dan tanggal 5 Desember. Oke. Ininya tinggal ubah aja tanggal 3 BKM dengan 5 Desember 2022. Oke. Di sini juga sesuaikan 5 ya. 5 Desember 2022. Oke. Setelah sama, kalian klik yang dibayarnya ini yang mana nih? Kita cek. Tanggal 29 November. Oke, kita isi ininya dulu deh memonya. Pelunasan piutang tanggal 29 November. Titik komanya itu siapa? 2206910 ya. Berarti kalian klik bayar di sini. Kemudian lihat di sini total diskon, tanggal diskonnya itu 9 Desember. Artinya masih periode diskonnya itu sampai 9 Desember. Sedangkan kalian dibayar 5 Desember, berarti masih dapat diskon. Kalian tinggal klik di sini, kemudian klik kanan di mouse ya. Kemudian yang ada diskonnya, kalian klik dan isi diskon sesuai dengan yang di atasnya.
Seperti biasa ini masuknya ke potongan penjualan. Kalau sudah sesuai, kalian klik OK. Nah, secara otomatis ini akan berkurang nih payment amount-nya. Jangan lupa kalian klik kalkulator yang ada di atas. Nah, udah sesuai kan? Kalian cek juga sesuai gak dengan soal. Kalau sudah sesuai, ya udah berarti tinggal kalian simpan dan tutup. Kita next ke dokumen nomor 10. Di sini ada bukti kas masuk dari nomor sekolah dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan tertanggal 23 November 2022. Kayaknya ini salah ya, harusnya nama sekolah. Ini tuh berarti pelunasan piutang juga yang tadi sama. Berarti kalian masih di menu yang sama ya, harusnya tadi simpanan baru. Oke, tidak apa-apa. Berarti kalian tinggal masuk lagi ke sini ya, penerimaan penjualan, kemudian nama sekolah. Kita sesuaikan juga ya nomor bukti 4 BKM tanggal 5 Desember. Oke. Ini udah sesuai, tinggal ininya doang. Ini juga sama. Jangan lupa kita isikan memonya dulu ya. Pelunasan piutang tanggal berapa ini? 23 November, oke. Ini tuh dari SMK. Ini aja ya. Oke. Yang dibayarnya berarti tanggal 23, kalian klik bayar yang di sini. Nah, karena tanggal diskonnya ini hanya sampai 3 Desember, otomatis di sini tidak ada diskon. Nah, ketika kita klik kanan dan kita lihat diskon yang di sini juga anjurannya pasti 0. Nah, karena sudah sesuai ya, kita oke saja. Oke. Batal saja ya berarti. Nah, berarti ini akan otomatis 0 juga ya anjurannya. Jadi di sini 60.500.000 tetap. Kita lihat di soal, berarti udah ya, sesuai. Jangan lupa klik kalkulator yang di sini. Kalau sudah, kalian simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke dokumen 11. Nah, di sini ada nota kontan. Nota kontan, dokumen 12 juga nota kontan, oke? Nota kontan ini artinya berarti penjualan dilakukan secara tunai. Nah, bentuknya sama kayak faktur ya, tapi di sini ada tulisan nota kontan. Sebenarnya ini tuh sama seperti faktur tapi versi tunai. Oke? Makanya si fiturnya juga, kalau misalnya kita input di Accurate, kita pasti ke menu penjualan, kemudian ke betul, faktur penjualan. Kita langsung praktekkan. Terus pelanggannya kita isi dengan penjualan tunai, karena ini pasti langsung dibayar. Jangan lupa kita sesuaikan invoice nomornya. Jadi itu 01NK ya. Kita cek tanggal berapa, 6 Desember 2022. Ini juga sama. Nah, termnya pasti COD, karena tunai. Oke, kita masukkan item-itemnya. Tadi ada apa aja di situ? Bakso, kentang sosis, bakso nugget, kentang sosis. Bakso nugget, kentang sosis ya. Kentang, kemudian terakhir sosis. Nah, kita cek subtotalnya, total invoice-nya sama atau tidak. PPN-nya juga kita cek sama atau tidak. Oke, ternyata sama ya, 137.750. Nah, setelah tampilan berikut, kalian tinggal klik bayar.
Nah, kita sesuaikan juga form numbernya 01 strip NK. Nah, payment date-nya juga samakan. Jangan lupa cek date-nya juga. Memonya bisa kalian isi penjualan tunai. Desember misalnya. Oke. Udah, tinggal simpan dan tutup. Nah, setelah dibayar, si faktur tadi tuh otomatis akan muncul tanda paid yang artinya ini tuh telah terbayar. Seperti itu. Kalian tinggal simpan dan tutup. Ternyata dokumen 12 juga masih nota kontan. Harusnya tadi simpanan baru ya, tidak apa-apa. Kita kelewat terus ya, padahal tadi udah lihat loh, lupa. Oke, ini masih dengan penjualan tunai tanggal 6 Desember juga. Oke. Penjualan tunai 6 Desember 2022. Oke. Ini juga samakan. Kita isi itemnya apa saja. Sosis, bakso, kentang, nugget. Sosis berapa? 15 sih sekarang. 15. Bakso juga 15. Kemudian kentang 15. Dan nugget. Ini 15 juga. Kalau sudah, kita cek dulu, samakan subtotal PPN sama total invoice-nya. Subtotal PPN, total invoice 3.413.250. 3.413.250. Oke, ini udah sama ya. Berarti tinggal kita klik bayar. Oke, kita tinggal atur juga ininya samakan tadi 06/12/2022, ininya juga sama 06/12/2022. Memonya bisa juga ditulis penjualan tunai kedua 6 Desember. Kalau sudah, tinggal simpan dan tutup ya. Simpan dan tutup juga. Oke, kita next ke dokumen transaksi selanjutnya. Di sini ada bukti kas keluar, dibayar kepada PT Bisa dengan keterangan pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit tanggal 27 November. Oke, berarti di sini adalah pelunasan hutang. Kemana kita harus pergi? Ke menu pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Ke PT Bisa ya. Kita sesuaikan dulu nomor bukti dan tanggalnya. 3 BKK 6 Desember. Oke, udah otomatis ya. 6 Desember 2022. Ininya juga sama ya. 6 Desember 2022. Kalau udah, kalian tinggal tulis dulu memonya. Oke, karena kayaknya di sini juga di soalnya ada kesalahan ya. Mungkin maksudnya tanggal 29 November. Karena di sini tinggal sisa 1 ya. Oke. Salah tanggal aja mungkin di soalnya. Tinggal kalian bayar. Nah, dari tanggal 29 November ke tanggal 6 itu ada berapa hari? Ternyata masih pada periode diskon. Berarti kalian harus isikan diskonnya dulu. Dengan klik kanan pada mouse, kemudian klik informasi diskon. Nah, di sini sudah ada ya diskon anjurannya, yaitu 880.000. Kalian tinggal isikan 880.000. Kemudian
akun diskonnya hubungkan dengan akun persediaan barang dagang. Karena ini kan pelunasan hutang dan menganut sistem perpetual, diskon sama retur itu berpengaruh pada persediaan barang dagangnya. Nah, akan otomatis ya payment amount-nya menjadi 43.120.000. Sesuai? Tuh, sudah sesuai dengan soal. Kalau misalnya sudah sesuai, kalian tinggal klik simpan dan tutup. Kita next ke dokumen yang selanjutnya, dokumen 14. Ini faktur penjualan, betul. Oke, dokumen 14 faktur penjualan, kita ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita isikan dengan nama peserta. Oke, berarti pelanggannya Risma Agistiani. Kita cek nomor faktur 3EP 6 Desember 2022. 3EP 6 Desember 2022. Ya, kita samakan dulu nih. Nah, kita cek dulu terminnya apakah sudah sesuai. Sudah ya, tinggal isi itemnya, nugget, sosis, kentang stick, bakso. Oke. Nugget, sosis, kentang stick, bakso. Kita samakan dulu subtotal, PPN, dan total invoice-nya ya. 105.200, oke. 102.500 kebalik 11.275 sama 113.775. Oke, sama ya. Kalau misalnya sudah sama, kita cek juga nama peserta benar ya. Kalau sudah sama, tinggal kalian klik simpan dan tutup. Nah, karena di sini nomor 03 EP sudah ada, kemungkinan ini juga masih salah soalnya. Kalian tinggal ke faktur nomor 04 EP aja. Kita next ke dokumen 15, yaitu ada kas kecil dengan membayar kepada PLN, keterangannya itu pembayaran listrik bulan November. Nah, ini sama juga ya, pembayaran beban bulan sebelumnya, otomatis kita bayar utang. Kalau misalnya kita bayar, berarti kita pada menu apa? Betul, menu kas bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya kita ubah dulu ke kas kecil. Kita sesuaikan nomornya dan tanggalnya dulu. 2 kakak 6 Desember 2022. Oke. 2 kakak udah sesuai 6 Desember 2022 ya memonya. Pembayaran listrik bulan November. Pay-nya pada PLN ya tadi. Kita cari juga akun utang. Berarti yang tadi ya, beban yang masih harus dibayar atau beban yang belum dilunasi. Jumlahnya adalah 400.000. Oke, kalau sudah kalian klik kalkulator yang ada di sini. Kalau sudah sesuai, tinggal kalian simpan dan tutup. Oke, kita next ke dokumen 16. Di sini ada masih kas kecil dengan membayar kepada PDAM, keterangannya juga pembayaran air bulan November 2022. Nah, ini juga masih sama, berarti ini pembayaran utang. Jadi harusnya tadi kita simpanan baru ya, tapi tidak apa-apa. Ini berarti masih kas kecil, 3 kakak udah benar. Nomornya 6 Desember 2022, oke, masih pembayaran air bulan November.
6 Desember 2022. Tinggal pembayaran air bulan November. Bayarnya adalah PDAM. Ininya, akunnya sama. Beban yang belum dilunasi. Sebanyak 250.000. Kita klik kalkulator. Kita sesuaikan. Kalau sudah betul, kalian tinggal simpan dan tutup. Oke, sebentar. Di sini masih bukti kas keluar ya, masih pada menu yang sama. Berarti daripada kita simpan dan tutup, kita coba simpan dan baru. Nah, tapi jangan lupa ubah dulu ke bank ya, ininya. Voucher number-nya, kita cek. Voucher number-nya 4 BKK. Tanggal 9. Ininya 4 BKK tanggal 9 Desember 2022 ya. Kita cek pembayaran apa. Di sini tuh pembayaran PPN masa November 2022. Payeknya kemana? Ke kas negara. Nah, di sini karena ini pembayaran PPN masa November, otomatis ini masih pembayaran utang. Tapi pada akun VAT payable. Nah, ada. Nominalnya berapa? 3.980.100. 3.980.100. Coba kita cek ya, takut salah. 3.980.100. Sudah sama ya, kalau sudah sama klik dulu kalkulator, baru kita simpan dan tutup. Kita cek lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya ada nota kontannya. Nota kontan berarti yang langkah-langkah kayak tadi ya, berarti kita ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Kita cek ini tanggal 9 3 NK. Oke. Ininya pasti penjualan tunai. 03 strip NK. 9 Desember. Masih sama 9 Desember 2022. Tinggal kita isikan item-itemnya. Item-itemnya ada kentang stick, sosis, nugget, bakso. Oke, kita kentang stick dulu. Kentang stick kuantitasnya itu 25 ya. Kentang, sosis, nugget, bakso. Oke. Sosis 25, nugget 25 juga, dan bakso terakhir. Ini juga 25. Nah, kalau sudah kita samakan dulu subtotal, PPN, dan total invoice-nya ya. 5.125.563 dan 5.688. Oke, ini udah sama, tinggal kita klik bayar. Nah, kita samakan dulu ya ininya. Tanggal 9 Desember 2022. Ini juga sama. 9 Desember 2022. Penjualan tunai 9 Desember gitu aja. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Ini juga simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen 19 ada bukti kas masuk. Diterima dari nama sekolah dengan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan kredit.
tanggal 3 Desember. Nah, karena di sini pelunasan piutang, kita masih pada menu penjualan ya, dengan mengklik penerimaan penjualan. Kemudian kita klik nama sekolah dan isikan nomor bukti dan tanggal yang sesuai, 4 BKM 11 Desember. Kita klik dulu di sininya, 4 strip BKM 11 Desember 2022. Ininya samakan ya, 11 Desember 2022. Nah, jangan lupa kita isi dulu memonya. Pelunasan piutang tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Oke, emang tanggal 3 sisanya. 3 Desember. SMK DTP. Oke. Kita klik bayar. Kita cek. Karena di sini tanggal diskonnya berakhir tanggal 13 Desember, tapi kita bayar 11 Desember, otomatis kita dapat diskon. Kalau misalnya dapat diskon, tinggal klik total diskon, kemudian klik kanan, klik diskon atau info write off. Nah, di sini sudah dianjurkan ya berapa jumlah diskonnya. Kita tulis aja yang ada di atas jumlahnya. Dengan hubungkan akun diskonnya dengan potongan, karena ini piutang. Klik OK. Nah, secara otomatis payment amount-nya akan berkurang. Jangan lupa klik kalkulator yang ada di atas. Dan sesuaikan dengan soal. 90.287.400 sama tidak? Sama ya ternyata. Kalau misalnya sudah sama, kalian tinggal simpan dan tutup. Karena ini BKM sudah ada, berarti ini ada salah soal ya. Kalau gitu kalian 5 BKM aja. Tinggal simpan dan tutup. Nah, di sini dokumen 20 ini ada bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit tanggal 3 Desember 2022. Oh, ini pelunasan utang. Kalau pelunasan utang pakainya menu pembelian. Kita ke menu pembelian dulu, kemudian pembayaran pembelian. Kita klik ke PT Maju. PT Maju. Kita lihat dulu nomor bukti dan tanggalnya, 5 BKK dan 12 Desember. Oke. Ini kita sesuaikan tanggal 5 BKK dan 12 Desember ya. Ininya samakan, cek date-nya, 12/12/2022. Oke. Kalau sudah, kalian jangan lupa isi memonya dulu. Pelunasan hutang tanggal berapa? 3 Januari kan? 3 Desember, oke. 3 Desember. Salah baca ternyata 3 Desember. Kalau misalnya sudah, kalian klik bayar. Kemudian di diskon amount-nya, karena ini masih ada diskonnya sepertinya. Karena hutangnya tanggal 3, dibayar tanggal 12. Otomatis ini masih ada 9. Ini dibayar ke hari 9. Periode diskon. Jadi masih ada diskon. Kita klik kanan terus informasi diskon. Nah, kan ada kan diskon anjurannya, tinggal kita masukkan 486.180 dihubungkan dengan akun, betul, persediaan. Awas ya, jangan ketukar karena ini mah hutang. Kalau misalnya hutang berarti berhubungan dengan persediaan barang dagang. Kita cek payment amount-nya, apakah sama? 23.822. Oke, ternyata sama. Kalau misalnya sudah sama, oke, ini kita beri nama dulu ya, titik komanya, PT Maju. Kalau misalnya sudah sama, ini kalian tinggal simpan dan tutup saja. Oke, kita next juga ke dokumen selanjutnya. Itu di sini ada bukti kas masuk dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan kredit tanggal 4 Desember 2022. Nah, ini mah kita pakai menu penjualan.
nomor NIS ya. Kita lihat nomor bukti dan tanggalnya 5 BKM 13 Desember. Oke, berarti karena tadi udah ya dipakai 5 BKM-nya, tapi ini jadinya 6 BKM. Ini berarti 13 Desember 2022. Oke. Kita cek dulu tanggalnya, takut salah. Oke, betul. Kita ubah dulu yang ini juga. Nah, kalau sudah, kita kasih keterangan. Kalau misalnya sudah, kalian klik bayar. Nah, di sini karena tanggal diskonnya berakhir tanggal 14 Desember, berarti ini hari ke-9 ya, karena 13 Desember, kita bayar. Total diskonnya berarti masih ada. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada informasi diskonnya. Kita tinggal tuliskan lagi seperti biasa, 4884. Nah, karena ini piutang berarti akunnya adalah potongan penjualan. Tuh. Kalau sudah, otomatis payment amount-nya berubah ya. Kita cek yang di soal. 239.316. Oke, sama ya depannya. Kalau misalnya sudah sama, klik kalkulator yang ada di atasnya. Kalau misalnya sudah sesuai semuanya, tinggal simpan dan tutup ya. Kita lihat dokumen selanjutnya. Ada penerimaan pelunasan piutang. Oke, masih sama pelunasan piutang. Oke, berarti nanti kita simpan dan baru ya. Tinggal klik penerimaan penjualan dengan pelanggannya nama peserta. Oke. Risma Agistiani. Oke. Kita cek nomor buktinya tanggal 6 BKM karena BKM-nya udah dipakai ya tadi, berarti tanggal 13 Desember. Jadi 7. Soalnya tadi tuh salah soal, jadi kayaknya nomor buktinya maju ke 1. Maju 1 dari yang soal. Ini juga sama kan? 13 Desember 2022. Memonya pelunasan piutang tanggal. Kita cek tanggal berapa yang dilunasi dulu. 4 Desember. Oke. 4 Desember. Ini tuh Risma berarti ya. Tanggal 4 Desember berarti yang atas ya. Akhir diskonnya tanggal 14 Desember, kita bayar tanggal 13 Desember berarti masih ada diskon. Kita klik isi diskonnya. 455.100. Kun diskonnya ini potongan ya, karena ini piutang. Kalau sudah sesuai, payment amount-nya dicek dulu. 22.299.900. Kita klik yang ini, kalkulatornya. Terus kita klik simpan dan baru. Tuh. Kita masih dengan nama peserta ya, Risma Agistiani. Tanggalnya kita cek 20 Desember 2022 ya. 20 Desember 2022. Ini juga sama kan? 20 Desember 2022. Pelunasan piutang tanggal 6 Desember. Oke. Betul tidak? Betul ya, 6 Desember 2022. Kita bayar. Nah, kelihatan ya, tanggal diskonnya tuh berakhir 16 Desember 2022. Sedangkan kita bayar 20 Desember 2022, jadi kita tidak dapat diskon. Jadi kita tidak usah memasukkan total diskonnya. Jadi kalau misalnya payment amount-nya sudah sesuai dengan soal ya, 113 juta 775.000. Sama ya, kita klik yang ini, terus simpan dan tutup.
Kalau udah, kita next ke dokumen nomor 24. Di sini ada faktur penjualan, tapi kopnya PT SMK ya. Otomatis ini bukan faktur penjualan kalau untuk kita, karena ini bukan kop perusahaan kita dan tidak ada tanda kopi. Jadi ini faktur pembelian. Kita masukkan ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Pilih PT SMK. Kemudian kita masukkan nomor buktinya 99 per F 20 Desember. 99 per F 20 Desember 2022. Kita lihat terminnya. Terminnya 2 per 10 N per 30. Jadi kita harus ganti ya, karena ini terminnya dari yang awal. Kalau sudah, kita masukkan dulu itemnya berapa. Satu kentang stick, jumlahnya itu 250. Kentang stick 250. Unit price-nya itu 18.000, 4.500.000. Oke. Ini sudah ya. 4.500.000. Kita cek subtotal PPN dan totalnya apakah sama dengan soal. Kita klik dulu, takutnya lupa ya amount-nya. 4.500.000, 495 sama 4.995. Oke. Sama ya. Kalau sudah sama, kalian tinggal simpan dan tutup. Nah, selanjutnya dokumen nomor 25. Nah, di sini langsung ada retur dari pembelian sebelumnya ya. Tadi ada pembelian kredit, sekarang ada retur. Kita klik retur pembelian, kemudian pilih PT SMK yang tadi. Kita isikan dulu returnya nomor berapa dan tanggalnya 1 NR 21 Desember. 01 strip NR 01/12/2022. Oke. Salah ya. 21. Nah, kalian tinggal pilih invoice-nya yang nomor 20. Yang 20 Desember ya tanggalnya. Soalnya yang awal-awal itu tidak. Kita cek. Ini juga ya, atas pembelian yang 18.000. Berarti 10 retur pembelian. Itemnya kita isi. Sebentar. Deskripsinya kita isi dulu dengan kentang stick. Apakah Anda ingin mentor sebuah barang? Nah, kalau misalnya jendelanya muncul, kalian klik no, karena tidak semua barang ya. Pilih kuantitasnya 10. Kita sesuaikan dengan yang di soal. Kalau misalnya ini kan belum termasuk PPN, berarti 18.000. Kita cek dulu. PPN-nya 19.800, totalnya 199.800. Kita cek apakah sama. Oke, udah sama ya. 21 Desember, udah. Nomor fiskalnya ada? Nggak ada ya, jadi kita kosongkan saja. Kalau sudah, tinggal simpan dan tutup saja. Oke,
Kita oke. Nah, karena di sini dokumen 26 itu merupakan bukti memorial, maka transaksinya hanya sampai dokumen 25. Oke, jadi sekian untuk pembahasan transaksi. Untuk penyesuaian kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.